Negara paling berdosa tahun 2025. Kehidupan nyata di Pakistan. Fakta mencengangkan tentang Pakistan. Dokumen nomor 1 kesalahpahaman umum tentang Pakistan. Banyak orang masih percaya bahwa Pakistan adalah negara Timur Tengah, terutama karena dikenal sebagai negara Islam. Padahal, Pakistan adalah bagian dari Asia Selatan, berbatasan dengan India di sebelah timur, Afghanistan di sebelah barat, Iran di sebelah barat daya, dan Tiongkok di sebelah timur laut. Jika kerajaan-kerajaan Arab dikenal dengan gurun luas dan kota-kota khas Timur Tengah, Pakistan justru memantulkan jiwa Asia Selatan dan Persia, kaya akan benteng kuno, istana kerajaan, serta budaya yang dibentuk oleh peradaban Timur selama berabad-abad. Dan mereka tidak berbicara bahasa Arab. Bahasa nasionalnya, Urdu, menjadi jembatan yang menghubungkan banyak kelompok etnis di Pakistan, yang masing-masing memiliki bahasa daerahnya sendiri. Bahasa Inggris juga digunakan secara luas, terutama dalam pendidikan, bisnis, dan pemerintahan, sebagai bahasa resmi kedua negara ini. Kesalahpahaman lain yang juga sering muncul di Barat adalah anggapan bahwa Pakistan kecil dan tidak penting, serta tidak banyak berkontribusi bagi dunia. Namun, siapapun yang pernah mempelajari fisika pasti mengenal Dr. Abdus Salam, ilmuwan asal Pakistan yang memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1979. Karyanya tentang berstandar fisika partikel membantu menjelaskan struktur paling mendasar dari alam semesta. Pakistan juga memimpin salah satu pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa terbaik di dunia. Helm biru bertuliskan Pakistan. Telah bertugas di berbagai zona konflik, dari Afrika hingga Timur Tengah, diam-diam melindungi dan menstabilkan komunitas. Sebagian orang mengira orang Pakistan tidak menghargai pendidikan, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Negara ini memiliki lebih dari 200 universitas. Beberapa di antaranya masuk peringkat terbaik di Asia. Ratusan ribu mahasiswa Pakistan menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat, Inggris Raya, Australia, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Banyak dari mereka kini bekerja di perusahaan-perusahaan internasional besar. Sebuah survei dari Institut Administrasi Bisnis Eropa bahkan menempatkan orang Pakistan di antara 4 bangsa paling cerdas di dunia. Dan jika kamu pernah melihat laporan tentang bantuan Amerika Serikat atau Dana Moneter Internasional, lalu mengira Pakistan hanyalah negara dunia ketiga, berarti kamu telah tertipu oleh narasi yang terlalu disederhanakan. Memang ada bantuan luar negeri, tetapi perekonomiannya tetap berdiri kuat dengan kekuatannya sendiri. Didorong oleh tekstil, teknologi informasi, pertanian, ekspor tenaga kerja, serta kiriman uang dari jutaan warga Pakistan yang bekerja di luar negeri. Hari ini, Pakistan berdiri dengan bangga di antara 50 ekonomi terbesar dunia. Sebuah negara yang dibangun dari ketangguhan, ambisi, dan kedalaman budaya yang luar biasa. Sekarang, apakah kamu melihat Pakistan dengan cara yang berbeda? Jika iya, tulis 1 di kolom komentar. Dan tetap ikuti sampai akhir dokumenter ini, karena apa yang akan datang selanjutnya akan menantang lebih banyak lagi hal yang selama ini kamu kira kamu tahu. Nomor 2. Guncangan budaya saat berkunjung ke Pakistan. Jika kamu terbiasa dengan sikap yang tenang, tertutup, dan tertib seperti di Eropa Utara, berkunjung ke Pakistan mungkin akan membuatmu mengalami guncangan budaya yang cukup besar. Tetapi ini adalah jenis guncangan yang muncul karena orang-orangnya begitu luar biasa baik. Orang Pakistan terkenal dengan keramahannya. Bahkan sampai-sampai banyak pelancong berkata bahwa hampir mustahil untuk mengeluarkan uang. Di pom bensin, orang asing bisa saja bersikeras membelikanmu air minum hanya karena kamu adalah tamu. Di pasar, di jalan, atau bahkan di halte bus, kamu kemungkinan besar akan diajak minum teh, ditawari makanan, atau diberi minuman, semuanya gratis. Di sini, menolak pembayaran dari tamu bukan soal uang, melainkan soal rasa hormat dan martabat. Dan begitu kamu mulai terbiasa dengan kehidupan sehari-hari, muncul kejutan budaya lain. Tradisi berbelanja dengan utang. Orang bisa membeli beras, gula, makanan, bahkan obat tanpa membayar di awal, lalu melunasinya nanti, ketika gaji mereka sudah turun. Tidak ada struk, tidak ada catatan utang, hanya kepercayaan. Namun ketika kepercayaan itu mulai menipis, humornya pun muncul. Beberapa toko memasang papan lucu bertuliskan, "Tidak ada utang lagi kecuali kamu menikahi putriku," atau menempelkan dinding ketenaran yang berisi daftar pelanggan yang belum membayar selama berbulan-bulan. Apakah utang-utang itu akhirnya dibayar atau tidak, tetap menjadi misteri. Tapi satu hal pasti, semua orang tahu siapa yang berutang apa. Di negara-negara barat, truk hanyalah kendaraan untuk mengangkut barang. Di Pakistan, truk adalah karya seni yang berjalan. Budaya seni truk di negara ini terkenal di seluruh dunia. Setiap truk dicat dengan tangan, penuh motif bunga yang cerah,
hewan, cermin, lampu, dan bendera. Banyak juga yang menampilkan kalimat puitis atau renungan filosofis seperti doa seorang ibu sama berharganya dengan hembusan angin di surga. Bahkan ada kompetisi seni truk, di mana para sopir dengan bangga memamerkan kendaraan mereka yang paling indah. Dan soal transportasi, kreativitas Pakistan bahkan melangkah lebih jauh. 4 orang di atas sepeda motor, itu bukan apa-apa. Bajaj atau becak motor membawa apa saja, perabot, hewan, belanjaan, bahkan orang-orang yang berdesakan di ruang kargo. Bus yang dirancang untuk 70 penumpang seringkali mengangkut hingga 170 orang. Dan ketika tidak ada ruang lagi, penumpang akan naik ke atap. Ya, duduk di atas bus yang sedang melaju, atau bergelantungan di pintunya seperti pemeran laga dalam film, bukan pemandangan langka di sini. Mungkin terlihat menakutkan, tetapi bagi orang Pakistan, itu hanya bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi, dari semua rangkaian budaya ini, mana yang paling membuatmu takjub? Bagi pendapatmu di kolom komentar bawah. Nomor 3, kehidupan para perempuan Pakistan yang penuh kontras. Perempuan Pakistan memiliki kecantikan yang benar-benar khas, perpaduan memikat antara kelembutan khas Asia Tengah dan pesona Asia Selatan. Warna kulit mereka beragam, dari cerah hingga coklat madu keemasan, mata mereka dalam dan penuh ekspresi, dan alis yang tebal dipadukan dengan hidung yang tinggi membuat kehadiran mereka begitu kuat, sulit untuk dilupakan. Kecantikan ini pun berubah-ubah di setiap wilayah. Perempuan di utara seringkali bertubuh tinggi dan anggun, sementara di selatan mereka cenderung memiliki fitur yang lebih lembut dan berisi. Bahkan, bentuk tubuh perempuan selatan sudah lama dipuji sebagai simbol feminitas klasik. Diabadikan selama berabad-abad dalam seni dan puisi Pakistan. Satu detail menarik adalah betapa besarnya nilai yang diberikan pada mata. Di Pakistan, mata yang dalam dan tajam dianggap sebagai puncak kecantikan. Banyak puisi kuno menggambarkannya begitu kuat hingga mampu menaklukkan sebuah bangsa. Selain daya tarik wajah, rambut juga memiliki peran besar. Dibiarkan panjang, berkilau, dan gelap, sering ditata rapi saat bepergian, karena dianggap sebagai bagian penting dari keanggunan seorang perempuan. Namun, kenyataan hidup perempuan di sini jauh lebih rumit daripada yang sering dibayangkan orang luar. Gambaran di internet kerap menunjukkan perempuan Pakistan sebagai sosok yang tertindas. Dan walau ada benarnya, itu bukanlah keseluruhan cerita. Di wilayah konservatif seperti daerah suku di Balochistan, perempuan masih terikat oleh tradisi yang ketat. Kebebasan mereka terbatas, dan kasus-kasus tragis seperti pernikahan paksa, serangan asam, serta kekerasan dalam rumah tangga, sayangnya masih terjadi. Tetapi di kota-kota besar seperti Islamabad, Lahore, dan Karachi, suasananya sangat berbeda. Perempuan menempuh pendidikan tinggi, menikmati hak untuk memilih pakaian mereka sesuai norma budaya, dan bisa memasuki profesi apapun, termasuk politik dan peran kepemimpinan. Pakistan bahkan pernah memiliki seorang Perdana Menteri perempuan, Benazir Bhutto, yang menjabat selama 2 periode dan menjadi ikon dunia dalam upaya mengubah hak serta peluang bagi perempuan. Di dalam keluarga, nilai-nilai tradisional masih mengakar kuat. Banyak yang percaya bahwa memiliki banyak anak adalah sebuah berkah. 3 hingga 5 anak masih umum di daerah pedesaan. Namun di pusat-pusat kota, generasi muda mulai bergeser ke keluarga yang lebih kecil. Seringkali membatasi diri pada 2 anak, mengikuti tren di negara-negara Asia lainnya. Yang tidak berubah adalah ikatan yang begitu dalam antara ibu dan anak. Bagi para ibu di Pakistan, membesarkan dan mendidik anak bukan sekadar kewajiban. Itu adalah kebanggaan terbesar mereka. Banyak yang mendedikasikan seluruh masa mudanya demi keberhasilan anak-anak dan melihat setiap pencapaian anak sebagai pencapaian mereka sendiri. Apakah kamu ingin menjelajahi bagaimana cinta dan pernikahan membentuk kehidupan mereka? Jika ya, tinggalkan komentar dengan nomor 2. Nomor 4. Tempat lahir. Salah satu peradaban kuno paling maju di dunia, Pakistan adalah rumah bagi salah satu peradaban tertua dan paling canggih dalam sejarah manusia. Peradaban Lembah Indus. Muncul sekitar tahun 3300 sebelum Masehi, lebih dari 5000 tahun yang lalu, peradaban ini berdiri sejajar dengan Mesopotamia dan Mesir kuno sebagai salah satu dari 3 pusat kelahiran peradaban besar dunia. Pusatnya berada di wilayah Pakistan masa kini, di kota-kota kuno yang luar biasa seperti Mohenjo-daro, Harappa, dan Dholavira. Hal yang paling membuat para arkeolog takjub adalah tata kota mereka. Masyarakat Lembah Indus merancang permukiman dengan pola kotak-kotak, dengan jalan-jalan yang berpotongan pada sudut siku-siku, dan kawasan hunian yang dibagi rapi menjadi blok-blok, sebuah tata kota modern yang bahkan baru muncul kembali di Eropa pada era Romawi.
Rumah-rumah mereka dibangun dengan batu bata panggang berstandar, seringkali memiliki beberapa lantai, dan dilengkapi sistem pembuangan air pribadi. Di bawah kota-kota tersebut, terdapat saluran pembuangan bawah tanah dan pemandian umum yang rumit. Sebagian diyakini memiliki fungsi keagamaan atau untuk kepentingan komunitas. Mereka juga membangun lumbung penyimpanan, mengatur pasar, dan mengembangkan sistem perdagangan yang kompleks. Menjadi bukti bahwa ekonomi mereka sudah sangat terspesialisasi sejak ribuan tahun lalu. Yang lebih menakjubkan lagi, masyarakat Indus sudah mempraktikkan perawatan gigi dan pengobatan awal lebih dari 4.500 tahun yang lalu. Para arkeolog menemukan gigi dengan bekas bor yang dibuat oleh alat batu api, dengan diameter sekecil 3 hingga 3,5 mm. Perawatan gigi ini bukan hanya untuk orang kaya, tetapi juga mencakup perempuan dan anak-anak. Ada pula bukti bahwa mereka menggunakan ramuan herbal dan anestesi alami, menjadikan lembah Indus sebagai salah satu pusat medis paling awal dalam sejarah. Dari sisi teknologi, mereka benar-benar luar biasa maju. Mereka menguasai teknik pengecoran lilin hilang untuk membuat perhiasan dan alat, sebuah proses metalurgi yang masih digunakan hingga hari ini. Mereka juga memperkenalkan sistem standar untuk berat dan ukuran, merevolusi ketepatan perdagangan jauh sebelum alat modern ada. Dan mungkin pencapaian yang paling misterius dari semuanya, penciptaan sistem tulisan mereka sendiri, aksara Indus. Meski sudah diteliti selama puluhan tahun, para ilmuwan belum berhasil menguraikannya sepenuhnya, membuat peradaban kuno ini tetap diselimuti aura keajaiban dan misteri yang terus memikat dunia modern. Nomor 5 ibu kota terkenal dunia untuk replika senjata api. Kalau kamu sedang memegang bola spak sekarang, coba balikan. Kemungkinan besar kamu akan melihat tulisan, dibuat di Pakistan. Kedengarannya mengejutkan, tapi Pakistan adalah salah satu pusat manufaktur bola spak terbesar di dunia. Di kota Sialkot, lebih dari 60.000 pekerja memproduksi jutaan bola sepak setiap tahun untuk diekspor. Lebih dari 70% bola yang digunakan dalam turnamen Piala Dunia FIFA dibuat tepat di sini. Bahkan Al-Rihla, bola pertandingan resmi Piala Dunia 2022 di Qatar, juga dibuat di Pakistan. Yang luar biasa, sebagian besar bola ini masih dijahit dengan tangan. Setiap bola memiliki ribuan jahitan yang dikerjakan oleh para pengrajin terampil. Banyak pabrik di Sialkot merupakan usaha keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ironisnya, meski punya reputasi global seperti ini, sepak bola tidak terlalu populer di Pakistan. Walaupun ada yang memainkannya sekadar untuk rekreasi, olahraga nasionalnya adalah hoki lapangan, dan banyak pria sangat bersemangat dengan gulat tradisional. Keunggulan Sialkot tidak berhenti pada bola sepak saja. Kota ini juga menjadi pusat produksi alat medis dan instrumen bedah, mengekspor peralatan ke Eropa dan Amerika Utara. Lebih dari 90% alat bedah Pakistan digunakan di rumah sakit di seluruh Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang. Dengan biaya yang rendah dan kualitas yang konsisten, alat buatan Pakistan menjadi andalan terpercaya dalam industri kesehatan global. Namun keterampilan tangan Pakistan tidak berhenti di situ. Di kota kecil Dara Adam Khel di wilayah barat laut, yang dikenal sebagai ibu kota replika senjata api, para pengrajin lokal bisa membuat ulang sebuah senjata yang baru mereka lihat sekali saja, terkadang hanya dalam waktu 10 hari. Setelah menguasai desainnya, mereka bisa mereplikannya dalam 2 atau 3 hari. Mereka membuat semua jenis senjata yang bisa dibayangkan, senapan runduk, pistol pena, bahkan meriam anti pesawat. Sebuah senapan AK buatan tangan dari Dara harganya sedikit di atas $100. Meski peraturan modern kini semakin ketat, replika mekanis ini tetap terkenal karena ketelitiannya dan kecepatan produksinya. Di luar dunia manufaktur, Pakistan juga merupakan kekuatan besar di bidang pertanian. Negara ini termasuk salah satu pengekspor utama beras basmati di dunia, varietas berbulir panjang yang dicintai di seluruh Asia Selatan. Pakistan juga mengekspor quinoa, jeruk, gandum, tebu, dan terutama mangga yang tumbuh melimpah di dataran suburnya. Mangga Pakistan terkenal di seluruh dunia karena manisnya dan aromanya. Dipuji di Timur Tengah dan Eropa, banyak yang bilang rasanya bahkan melampaui mangga India. Buah ini begitu dicintai sampai dianggap sebagai buah nasional Pakistan. Saat musim mangga tiba, seluruh negeri merayakan festival rasa, dipenuhi hidangan, pencuci mulut, dan minuman yang memuliakan harta emas dari tanah ini. Nomor 6. Fakta menarik tentang Pakistan. Kamu mungkin akan terkejut mengetahui bahwa salah satu mimpi buruk paling awal di dunia teknologi ternyata bermula di Pakistan. Kisahnya kembali ke tahun 1986. Ketika dua bersaudara, Basit dan Amjad Farooq Alvi,
yang menjalankan toko komputer kecil di Lahore, merasa frustrasi karena pembajakan perangkat lunak yang merajalela. Alih-alih mengajukan gugatan, mereka memilih respons yang kreatif dan tidak biasa. Mereka menulis sebuah kode bernama Brain. Program ini menginfeksi sektor boot pada disket, membuat komputer tidak bisa menyala secara normal. Namun mengejutkannya, program ini tidak merusak file apapun. Saat sebuah sistem terinfeksi, muncul pesan sopan di layar yang menampilkan alamat dan nomor telepon toko milik mereka, mengundang pengguna untuk menghubungi mereka jika membutuhkan bantuan. Mereka mengira program itu hanya akan menyebar di antara pelanggan lokal. Tetapi dalam beberapa bulan, Brain menyebar ke seluruh dunia. Dan saudara Alfie mulai menerima panggilan marah dari berbagai penjuru bumi. Mereka tidak pernah menyangka eksperimen anti-pembajakan itu akan menjadi legenda dalam sejarah komputer, yang kini dikenal sebagai virus PC pertama yang pernah dibuat. Berbicara tentang yang pertama di dunia, Pakistan juga memiliki keistimewaan unik. Pakistan adalah satu-satunya negara Islam yang memiliki senjata nuklir. Ketegangan antara Pakistan dan India selalu tinggi. Ketika India melakukan uji coba nuklir pertamanya pada tahun 1974, Presiden Pakistan saat itu, Zulfikar Ali Bhutto, menyatakan, "Bahkan jika kami harus makan rumput, kami akan mendapatkan bom itu." Dan ia benar-benar serius. Dengan bantuan teknologi dari Tiongkok dan desain sentrifugal yang diperoleh dari Amerika Serikat, Pakistan berhasil menguji senjata nuklirnya sendiri pada tahun 1998. Sejak saat itu, Pakistan bergabung dengan jajaran negara yang memiliki kemampuan nuklir penuh dan tetap menjadi pemain penting dalam stabilitas strategis global. Bagi para pencari petualangan, Pakistan juga memiliki salah satu keajaiban alam paling menantang di dunia. K2, gunung tertinggi kedua di bumi setelah Everest. Namun, tidak seperti Everest yang membangkitkan mimpi, K2 justru membangkitkan rasa takut. Dijuluki Gunung Pembunuh, gunung ini memiliki salah satu tingkat kematian tertinggi dibanding puncak manapun di dunia. Di kaki gunung itu terdapat keajaiban lain, tambang garam Keura, salah satu tambang garam tertua dan terbesar di bumi, dengan cadangan yang diperkirakan mencapai 60 juta ton. Legenda mengatakan tambang ini ditemukan pada masa Alexander Agung, ketika kuda-kudanya menjilat tanah yang asin, lalu mengungkap kekayaan yang tersembunyi di sana. Kini, tambang ini bukan hanya memproduksi garam merah muda Himalaya yang terkenal di dunia, tetapi juga menjadi destinasi wisata. Pengunjung bisa menjelajahi terowongan yang berpendar oleh cahaya garam, sebuah gereja yang dipahat dari garam, bahkan Chusreis garam, tempat pasien mengenai terapi pernapasan dengan udara mineral alami. Nomor 7 Perdana Menteri Pakistan yang pernah menjadi bintang kriket. Tahukah kamu bahwa Pakistan pernah memiliki seorang Perdana Menteri yang juga merupakan salah satu legenda olahraga terbesar mereka? Sebelum terjun ke dunia politik, Imran Khan adalah salah satu pemain kriket paling terkenal dalam sejarah Pakistan. Puncak kariernya terjadi pada tahun 1992. Ketika sebagai kapten tim, ia membawa Pakistan meraih kemenangan Piala Dunia pertama dan satu-satunya, menjadikannya pahlawan nasional dan simbol kebanggaan bagi jutaan orang. Setelah pensiun dari kriket, Imran Khan beralih ke politik. Dari kapten di lapangan, ia menjadi kapten bangsa ketika menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2018. Selama masa jabatannya, ia mendorong reformasi besar, melawan korupsi, memperkuat kemandirian kebijakan luar negeri, serta memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga. Ia juga dikenal sebagai pengkritik lantang terhadap Islamofobia global. Namun politik ternyata jauh lebih sulit daripada kriket. Saat ini, Imran Khan dipenjara, menghadapi lebih dari 150 tuduhan korupsi. Meski begitu, survei menunjukkan sekitar 60 hingga 70% warga Pakistan memandangnya secara positif dan percaya bahwa ia dijadikan target untuk menyingkirkannya dari politik. Namun, meskipun citranya sebagai tokoh anti korupsi sangat kuat, ada satu isu yang tetap terabaikan: lingkungan. Pakistan termasuk di antara negara paling tercemar di bumi. Menurut EcoAir, negara ini secara konsisten muncul dalam 5 besar negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Di kota-kota besar seperti Lahore, Karachi, dan Faisalabad, pembacaan indeks kualitas udara saat musim dingin bisa melampaui 200 hingga 300, tingkat yang dianggap sangat berbahaya. Jutaan kendaraan tua, pabrik dan tungku pembakaran bata tanpa pengendalian emisi, serta pembakaran sampah atau sisa panen, semuanya menambah kabut beracun di udara. Akibatnya penyakit pernapasan, asma, dan gangguan jantung meningkat tajam, terutama pada anak-anak dan lansia.
Polusi menjadi begitu parah hingga sekolah-sekolah terkadang ditutup ketika kabut asap mencapai tingkat berbahaya. Jika udara buruk, kondisi air bahkan lebih parah. Sekitar 70% penduduk Pakistan tidak memiliki akses ke air minum yang aman. Sungai-sungai seperti Indus tercemar oleh limbah domestik, limbah industri, dan pestisida. Di pedesaan, masyarakat mengandalkan air tanah yang tidak diolah, yang memicu kolera, tifus, serta hepatitis A dan E. Selama masa jabatannya, Imran Khan meluncurkan kampanye Clean Green Pakistan dan proyek penanaman 1 miliar pohon untuk memperbaiki lingkungan. Tetapi dengan skala krisisnya, upaya terus di lautan. Nomor 8 negara yang berbahaya dan tidak stabil. Hampir 7 dekade setelah meraih kemerdekaan, Pakistan masih digambarkan oleh banyak media sebagai salah satu negara paling berbahaya dan tidak stabil di dunia. Ekonominya tetap lesu, pengangguran tinggi, dan sumber daya semakin menipis. Pemerintah sering berganti, pekerja tidak efisien, serta kesulitan di bawah tumpukan utang publik yang menggunung. Pada tahun 2025, total utang Pakistan melampaui 224 miliar dolar Amerika Serikat, atau lebih dari 74% dari produk domestik bruto, dan jumlahnya terus naik setiap kuartal. Ketidakstabilan politik dan ekonomi, ditambah kondisi hidup yang keras, telah memicu gelombang keresahan sosial. Dalam suasana seperti ini, kelompok ekstremis dan teroris memanfaatkan frustrasi publik untuk memperluas kekuatan, merekrut anggota, dan melakukan serangan mematikan. Yang paling terkenal di antara mereka adalah Taliban. Selama bertahun-tahun, Pakistan adalah salah satu pendukung terkuatnya. Pemerintah dan badan intelijen diduga memberikan pendanaan, senjata, dan pelatihan untuk membantu memas rezim yang bersahabat di Afghanistan. Sebuah upaya untuk memperluas pengaruh dan menandingi India. Namun setelah serangan 9/11, Pakistan mulai bekerja sama dengan Amerika Serikat yang oleh banyak anggota Taliban dianggap sebagai pengkhianatan. Pada tahun 2007, perpecahan ini melahirkan Tehrik-i-Taliban Pakistan atau TTP, cabang radikal yang menyebut negara Pakistan sebagai sesat. Sejak saat itu, TTP telah melancarkan ribuan serangan dengan tujuan menggulingkan pemerintah dan menerapkan hukum Islam yang ketat. Ironisnya, kelompok yang dulu dipelihara untuk tujuan strategis justru menjadi ancaman internal terbesar bagi Pakistan. Akibatnya, keamanan di provinsi-provinsi sepanjang perbatasan Afghanistan memburuk secara drastis. Hanya dalam 3 bulan pertama tahun 2025, setidaknya 152 orang tewas dalam serangan, termasuk warga sipil, polisi, dan tentara. Namun, TTP tidak sendirian. Pakistan juga menjadi rumah bagi banyak kelompok bersenjata dan jaringan kriminal, mulai dari ekstremis agama dan separatis etnis hingga mafia perkotaan dan sindikat ekonomi. Kekuatan-kekuatan yang saling tumpang tindih ini membuat stabilitas jangka panjang sulit dicapai. Meski begitu, pemberitaan media seringkali menyamaratakan seluruh negara, memperkuat citra kekacauan dan bahaya. Padahal kenyataan di lapangan jauh lebih beragam dan rumit. Banyak pelancong justru terkejut melihat betapa damai dan ramahnya suasana di sebagian besar wilayah negara ini. Kerusuhan yang mendominasi berita pada umumnya terkonsentrasi di beberapa wilayah yang mudah memanas, seperti daerah suku, perbatasan Afghanistan di Balochistan, serta zona terpencil dekat Iran dan Kashmir. Sebaliknya, sebagian besar wilayah Pakistan tetap aman, tertib, dan luar biasa tenang, mematahkan stereotip yang selama ini membentuk citra globalnya. Nomor 9, ibu kota termuda di dunia. Islamabad, ibu kota resmi Pakistan, adalah salah satu ibu kota termuda di dunia, karena baru benar-benar resmi berdiri pada tahun 1967. Sebelumnya, ibu kota negara itu adalah Karachi. Namun, Karachi sudah terlalu padat, kacau, dan tidak aman untuk tetap menjadi pusat politik. Pemerintah pun mengambil keputusan berani, membangun ibu kota yang benar-benar baru dari nol. Untuk memilih lokasi yang paling ideal, Pakistan mengumpulkan para ahli geopolitik, iklim, pertahanan, dan perencanaan kota, demi menganalisis setiap faktor. Pada akhirnya, Islamabad dipilih karena letaknya yang strategis di bagian tengah. Iklimnya lebih sejuk, risikonya lebih rendah terhadap bencana alam, serta kedekatannya yang strategis dengan pegunungan Himalaya, yang menjadi garis pertahanan alami saat konflik. Singkatnya, Islamabad adalah salah satu dari sedikit ibu kota di dunia yang dibangun berdasarkan perhitungan matematis, bukan terbentuk perlahan selama berabad-abad sejarah. Nama kotanya sendiri penuh makna. Dalam bahasa Arab, Islam berarti iman. Sedangkan abad dalam bahasa Persia berarti kota atau permukiman yang jika digabungkan menjadi kota Islam.
Rencana induk kota ini dirancang oleh arsitek Yunani Konstantinos A. Doxiadis yang dikenal dengan filosofi ekistik, ilmu tentang permukiman manusia. Berkat itu, tata letak Islamabad terasa ringkas, logis, dan puluhan tahun lebih maju dibanding banyak kota di Asia Selatan dalam hal desain. Meski begitu, Islamabad tidak selalu seramai sekarang. Pada masa awal berdirinya, orang Pakistan menjulukinya kota mati, hanya karena suasananya terlalu sepi. Sebagai ibu kota administratif, hidup di sini berputar pada jam kerja kantor. Menjelang pukul 5 atau 6 sore, jalanan mulai kosong, toko-toko tutup, dan kehidupan malam nyaris tidak ada. Terutama jika dibandingkan dengan Karachi atau Lahore. Namun dalam satu dekade terakhir, Islamabad berubah menjadi kota modern yang hidup dan dinamis. Kafe-kafe baru, bar di atap, pusat perbelanjaan, dan bioskop bermunculan, sementara para profesional muda, mahasiswa, serta penduduk asing menjadikannya pusat budaya yang ramai setelah matahari terbenam. Dan di luar perkembangan politik dan sosialnya, Islamabad ternyata punya sisi yang sangat puitis. Kota ini adalah surga bagi burung-burung migran. Berkat lokasinya yang dekat dengan perbukitan Margala dan Danau Rawal, kota ini menarik ratusan spesies burung setiap tahun, mulai dari flamingo dan bangau hingga elang dan cekakak langka. Perpaduan antara kehidupan urban modern dan ketenangan alam ini membuat Islamabad bukan sekadar ibu kota pemerintahan, melainkan simbol hidup tentang keseimbangan antara kemajuan dan alam yang dikagumi oleh fotografer, pelancong, dan ahli biologi. Nomor 10 tempat-tempat misterius yang masih tak terjelaskan di kaki perbukitan Margala. Di Islamabad terdapat kompleks gua kuno yang dikenal sebagai Gua Shah Allah Dita. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, para biksu Buddha mencari ketenangan di sini, dan berabad-abad kemudian, para wali sufi menggunakan lokasi yang sama untuk meditasi spiritual. Perpaduan keyakinan inilah yang membuat gua-gua tersebut dipenuhi misteri dan legenda. Warga setempat mengatakan, jika kamu berdiri di pintu masuk sekitar tengah malam, kamu mungkin akan mendengar gema lantunan doa dari dalam, padahal guanya benar-benar kosong. Mereka yang masuk ke dalam mengaku suara itu tiba-tiba berhenti, lalu muncul lagi di belakang mereka saat mereka berbalik dan menjauh. Para pendaki juga pernah melaporkan melihat cahaya biru meluncur di sepanjang dinding batu sebelum menghilang. Seakan ada seseorang berjalan di dalam gunung sambil membawa obor. Lebih aneh lagi, di tengah panasnya musim panas yang menyengat hingga 40 derajat Celcius, hembusan angin dingin sering keluar dari dalam, membawa aroma dupa yang samar. Para arkeolog dan peneliti pernah menaruh perekam suara di dalam gua selama beberapa malam, tetapi tidak menemukan bukti yang jelas. Karena fenomena yang terus berulang ini, banyak orang percaya bahwa Gua Shah Allah Dita lebih dari sekadar tempat suci, melainkan jembatan antara dunia yang hidup dan roh-roh masa lalu. Jauh di utara, di lembah Hunza yang memukau, ada misteri lain yang masih membuat para ilmuwan bingung. Gunung yang bernapas. Pada malam-malam yang tenang dan diterangi cahaya bulan di dekat Karimabad, para saksi melihat tanah di sebuah lereng bukit naik dan turun, seolah ada makhluk raksasa di bawah bumi yang sedang bernapas. Fenomena itu hanya berlangsung beberapa menit, tetapi membuat orang-orang yang menyaksikannya terpaku. Bahkan, ada sekelompok turis yang sempat merekam kejadian tersebut, menangkap momen saat batu-batu bergeser dan pepohonan miring mengikuti setiap tarikan napas yang lambat. Seorang ahli geologi Pakistan pernah mengusulkan bahwa hal itu mungkin disebabkan kantong-kantong gas terkompresi yang mengembang dan mengempis jauh di bawah tanah. Namun teori ini goyah, wilayah itu tidak memiliki ladang gas dan letaknya jauh dari garis patahan tektonik. Yang lebih membingungkan lagi, fenomena ini tampaknya mengikuti siklus yang teratur, tidak seperti aktivitas seismik acak. Masyarakat Hunza percaya bahwa dewa kuno sedang tidur di bawah gunung, dan gerakan itu adalah tanda bahwa ia masih hidup. Apakah ini mitos atau sains, tak ada yang bisa memastikan. Tetapi legenda tentang gunung yang bernapas tetap bertahan, membuat lembah Hunza dikenal bukannya karena keindahannya yang luar biasa, melainkan juga karena keajaiban misteriusnya yang menghantui dan tak terjelaskan. Nomor 11, Festival Unik di Pakistan. Di wilayah Punjab ada satu perayaan yang tidak boleh kamu lewatkan, yaitu Basant atau Festival Layang-Layang. Setiap bulan Februari, langit Lahore meledak dalam lautan warna ketika ribuan layang-layang dari berbagai ukuran terbang bersama. Yang membuat Basant begitu istimewa adalah karena ini bukan sekadar permainan, melainkan kompetisi sengit. Para peserta saling bertarung untuk memutus benang layang-layang lawan dengan menggunakan tali yang dilapisi bubuk kaca tajam.
Saat sebuah layang-layang terpotong dan melayang bebas, kerumunan langsung bersorak dan pemenangnya dinobatkan sebagai Raja Langit untuk hari itu. Di seluruh kota, atap-atap rumah berubah menjadi zona pesta penuh musik, tabuhan drum, manisan, dan tawa. Sementara orang-orang mengenakan warna kuning cerah untuk menyambut musim semi. Meski pernah dilarang karena alasan keselamatan, Pasan tetap menjadi simbol kuat tentang kegembiraan dan kebebasan Punjab. Lebih jauh ke barat laut, di lembah Kailash, terdapat salah satu harta budaya Pakistan yang paling memikat, Festival Joshi. Suku Kailash, sebuah komunitas adat kecil dengan tradisi yang berbeda dari sebagian besar Pakistan, merayakan Joshi sebagai festival musim semi yang sakral. Selama 3 hari, lembah dipenuhi musik, tarian, dan warna. Ratusan pria dan wanita Kailash mengenakan pakaian sulam tangan, hiasan kepala bunga, lalu menari melingkar mengikuti tabuhan drum dan alunan seruling. Ini bukan pertunjukan wisata, ini adalah ritual spiritual untuk menghormati alam dan memohon panen yang baik. Selama Joshi, penduduk desa juga mempersembahkan susu segar sapi dan kambing di altar batu untuk memohon berkah bagi ternak mereka. Ini juga menjadi waktu untuk cinta dan kedekatan. Para pemuda dan pemudi saling bertukar lagu dan rangkaian bunga. Dan jika keduanya setuju, mereka dapat mengekspresikan kasih sayang secara terbuka tanpa harus melalui pengaturan keluarga. Lebih ke utara, di lembah Hunza yang menakjubkan, musim semi membawa festival mekarnya bunga aprikot yang memukau. Saat musim dimulai, seluruh lembah berubah menjadi hamparan merah muda dan putih, membentang bermil-mil di lereng pegunungan. Ini bukan hanya perayaan bunga, ini adalah festival kehidupan. Warga lokal berkumpul di bawah pohon aprikot untuk menampilkan tarian lingkaran tradisional, berbagi roti hangat yang baru dipanggang dari gandum baru, dan menyeruput teh aprikot panas sambil berdoa untuk tahun yang makmur di depan. Bersama-sama, festival-festival ini, dari layang-layang Lahore hingga tarian sakral Kailash dan bunga-bunga Hunza, menunjukkan Pakistannya persatuan dan kegembiraan, jauh lebih kaya dan berwarna daripada yang sering disadari dunia. Nomor 12 hidangan terkenal di Pakistan. Kalau membahas kuliner Pakistan, hidangan pertama yang selalu disebut oleh penduduk lokal adalah biryani. Nasi berbumbu yang dicintai di seluruh Asia Selatan, namun disempurnakan di Pakistan. Yang membuat biryani Pakistan begitu khas adalah rasa yang berani, harum, dan cara hidangan ini diperkaya dengan bahan-bahan bernuansa perayaan. Nasi yang wangi dimasak dengan ayam atau daging kambing, lalu dilapisi buah-buahan kering seperti almond dan kismis, serta diberi warna keemasan dan putih, melambangkan kemakmuran. Itulah mengapa biryani selalu hadir di pernikahan, festival, dan perayaan keluarga. Di Karachi, variasi Sindhi biryani menambahkan air lemon dan tomat menciptakan sensasi asam yang menyenangkan untuk menyeimbangkan rasa pedas. Harta nasional lain yang juga sangat dicintai adalah nihari, semur yang dimasak perlahan dan sudah ada sejak era Mughal, dulu hanya disajikan khusus untuk keluarga kerajaan. Dibuat dari daging sapi atau daging kambing, nihari direbus sepanjang malam hingga dagingnya menjadi lembut dan terasa halus. Yang mengejutkan banyak wisatawan adalah bahwa orang Pakistan sering menikmati hidangan mengenyangkan ini untuk sarapan, terutama saat akhir pekan atau hari libur. Semangkuk nihari diberi taburan jahe dan daun ketumbar serta disajikan bersama roti hangat, dianggap sebagai cara sempurna untuk memulai hari dengan energi. Untuk benar-benar merasakan budaya jalanan Pakistan, kamu wajib mencoba chapli kebab. Patty daging sapi pipih yang pedas ini dibumbui cabai kering, tomat cincang, dan biji delima yang dihancurkan, sehingga menghasilkan rasa asam khas yang membuatnya berbeda dari kebab lainnya. Dimasak di wajan besi raksasa di pinggir jalan dan disajikan panas mendesis dengan naan, chapli kebab bukan sekadar makanan. Ini adalah simbol keramah tamahan bagi masyarakat Pashtun yang menyajikannya dengan bangga untuk menghormati tamu. Terakhir, ada halim, semur kental bergizi yang dibuat dari gandum, lentil, dan daging, paling populer saat Ramadan. Lebih dari sekadar rasa yang kaya, halim membawa makna budaya yang mendalam. Hidangan ini sering dimasak bersama-sama, dengan tetangga bergantian mengaduk panci selama berjam-jam, lalu membagikannya ke seluruh komunitas setelah matahari terbenam. Dari biryani yang meriah hingga halim yang menenangkan jiwa, makanan Pakistan lebih dari sekadar rasa. Ini adalah cerminan tradisi, kebersamaan, dan kehangatan masyarakatnya. Nomor 13, destinasi wisata terkenal. Terletak di ketinggian hampir 2.500 meter di atas permukaan laut di wilayah Gilgit-Baltistan, Fairy Meadows adalah salah satu sudut pandang pegunungan paling menakjubkan di seluruh Asia. Dari dataran tinggi yang tenang ini,
para pengunjung bisa menyaksikan sisi utara Nanga Parbat yang megah, puncak tertinggi ke-9 di dunia, dengan puncaknya yang seolah abadi tertutup salju. Fairy Meadows bukan hanya surga bagi para pendaki, tempat ini juga menjadi pelabuhan bagi para pemimpi. Di musim panas, hamparan padang rumput hijau yang luas dipenuhi bunga-bunga liar, sementara di malam hari, Bima Sakti membentang di langit yang luar biasa jernih. Perjalanan menuju ke sini pun tak terlupakan. Jalan tanah yang sempit menempel di lereng gunung hanya bisa dilalui dengan jeep, lalu dilanjutkan dengan trekking melewati hutan yang menguji ketahanan, tetapi membalas setiap langkah dengan pemandangan yang memukau. Tidak jauh dari sana, sekitar 20 km dari Skardu, terdapat Danau Satpara, cermin dengan warna yang terus berubah mengikuti waktu. Saat matahari terbit, danau ini berkilau biru pucat seperti kaca. Menjelang tengah hari, ia memancarkan hijau zamrud, dan ketika matahari terbenam, permukaannya memantulkan ungu lembut serta keemasan dari langit senja. Dikelilingi puncak-puncak bersalju dan padang rumput bergelombang, Satpara menawarkan lanskap yang terasa liar sekaligus puitis. Legenda setempat bercerita tentang sebuah desa kuno yang tenggelam di bawah danau ini berabad-abad lalu. Dan saat musim kering, ketika air surut, garis-garis samar reruntuhannya konon muncul kembali. Kini, Satpara bukan hanya sumber air penting bagi wilayah Skardu, tetapi juga tempat favorit untuk berperahu, berkemah, dan fotografi lanskap. Lebih ke barat, terdapat lembah Swat yang sering dijuluki Swiss dari timur. Di sini, pegunungan, hutan pinus, dan sungai bertemu dalam bentangan keindahan alam yang padat dan memikat. Dalam satu perjalanan saja, wisatawan bisa berpindah dari padang rumput yang subur menuju hutan purba, lalu berakhir di air terjun menjulang. Selama musim panas, pasar-pasar tepi sungai di sepanjang sungai Swat ramai dengan kerajinan tangan dan buah-buahan lokal yang segar. Dan ketika musim dingin tiba, salju menyelimuti seluruh lembah, mengubahnya menjadi salah satu destinasi liburan paling memikat di Pakistan. Nomor 14, tips penting untuk para pelancong. Satu hal yang sering mengejutkan pengunjung pertama kali ke Pakistan adalah pemeriksaan keamanan yang ketat, terutama di bandara, stasiun kereta, dan area perbatasan. Para pelancong kerap melewati beberapa lapis pemeriksaan, dan sangat wajar jika Anda diminta membuka bagasi atau menunjukkan paspor, bahkan ketika sedang berada di jalan. Kadang, Anda bisa saja baru keluar dari hotel, lalu dihentikan polisi beberapa menit kemudian untuk pemeriksaan acak. Karena itu, membawa salinan paspor dan visa setiap saat adalah hal yang sangat penting. Tanpa identitas yang lengkap, Anda bisa ditahan berjam-jam sementara petugas memverifikasi status Anda. Hal lain yang sering membuat turis kaget adalah etika di masjid dan situs-situs religi. Banyak pengunjung asing tanpa sadar masuk ke area salat dengan sepatu atau mengenakan pakaian yang tidak menutup lengan atau lutut. Keduanya dianggap sangat tidak sopan. Di masjid-masjid besar, perempuan wajib menutup kepala, sementara laki-laki sebaiknya berpakaian rapi dan sopan serta menghindari celana pendek. Beberapa tempat juga melarang fotografi di dalam. Melanggar aturan ini dapat menyebabkan kamera Anda disita. Selanjutnya, ini pengingat yang sangat penting. Lalu lintas di Pakistan bisa jauh lebih semrawut daripada yang Anda bayangkan. Lampu lalu lintas kadang dianggap sekadar saran. Sepeda motor dapat muncul dari arah manapun, dan trotoar tidak selalu khusus untuk pejalan kaki. Di kota-kota besar, sopir taksi mungkin memasang tarif terlalu mahal atau memilih rute lebih jauh untuk menaikkan ongkos. Menggunakan aplikasi transportasi seperti Careem atau Uber sangat disarankan untuk mengontrol biaya dan menghindari penipuan, terutama jika Anda belum familiar dengan rute lokal. Dan terakhir, berhati-hatilah jika ingin membawa drone. Di Pakistan, penggunaan drone sangat dibatasi dekat gedung pemerintahan, pangkalan militer, jembatan, dan pusat transportasi. Bahkan di tempat-tempat yang indah sekalipun, kegiatan mereka membutuhkan izin resmi. Menerbangkan drone tanpa izin dapat berujung pada denda, penyitaan perangkat, atau penahanan. Jika Anda berencana mengambil rekaman dari udara, selalu pelajari peraturan setempat dengan saksama sebelum bepergian. Dengan sedikit persiapan, Anda akan menikmati keindahan Pakistan yang luar biasa dengan aman dan penuh rasa hormat, dan penduduk lokal pun akan menghargai kesadaran Anda terhadap budaya mereka. Nomor 15. Biaya perjalanan di Pakistan. Merencanakan perjalanan ke Pakistan membutuhkan sedikit anggaran karena biayanya bisa sangat bervariasi, tergantung gaya liburan Anda, jenis akomodasi, dan aktivitas yang dipilih. Dari semua pengeluaran, biaya penginapan adalah yang paling fleksibel. Di kota-kota besar seperti Lahore atau Karachi,
Hotel kelas menengah biasanya sekitar $30 hingga $50 per malam, sementara guest house atau homestay berkisar antara $15 hingga $25. Bagi Anda yang mencari pengalaman mewah, resort kelas atas di destinasi alam yang menawan seperti Skardu atau Fairy Meadows bisa mencapai $80 hingga $100 per malam. Untuk urusan makanan, Pakistan terkenal sangat terjangkau, terutama jika Anda menikmati hidangan lokal. Satu porsi lengkap makanan kaki lima, termasuk biryani, kebab, dan minuman, sekitar $3 hingga $5. Di restoran kelas menengah, harga makanan umumnya berkisar $8 hingga $12, sedangkan tempat fine dining bisa mematok harga hingga $20. Transportasi juga ramah di kantong. Tiket bus antar kota antara destinasi utama biasanya sekitar $12 hingga $25, dan penerbangan domestik jika dipesan lebih awal berkisar $60 hingga $90. Di dalam kota, aplikasi transportasi seperti Careem atau Uber biasanya mengenakan biaya $2 hingga $5 untuk perjalanan singkat. Wisata dan aktivitas pun sama mudah dijangkau. Biaya masuk museum, jasa pemandu lokal, atau tur sehari seringkali berada di kisaran $6 hingga $25, tergantung lokasi dan durasi. Secara keseluruhan, perjalanan 7 hingga 10 hari ke Pakistan pada tahun 2025 umumnya menghabiskan biaya sekitar $500 hingga $900, sudah termasuk penginapan, makanan, transportasi, dan tiket atraksi. Nilai yang luar biasa bagi para pelancong yang ingin menikmati pemandangan memukau, budaya kuno, dan keramahan yang hangat. Dan itulah penutup dari 15 fakta menarik tentang Pakistan, sebuah negara yang penuh kejutan, kontras, dan kisah yang menunggu untuk ditemukan. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.